Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan penyelesaian studi kasus tentang kalibrasi sensor suhu untuk penyimpanan vaksin COVID dengan menggunakan metode biseksi pada mata kuliah metode numerik dengan dosen pengampu Ibu Luciana Saniparwati, SPD MMat. Sebelumnya, mohon izinkan saya untuk memperkenalkan diri, juga memperkenalkan rekan-rekan saya sekelompok. Perkenalkan, nama saya Syifaul Wardah, juga ada Ardian Sidik, Nanda Salawiyah, Naufal Nabihan, Repal Mijal Haikal, dan Raja Muhammad Musyriful Akmal. Adapun latar belakang dari studi kasus yang kita ambil, yakni penyimpanan vaksin COVID, khususnya vaksin berbasis mRNA seperti Pfizer, BioNTech, dan Moderna, membutuhkan kontrol suhu yang sangat ketat untuk menjaga stabilitas dan efektivitasnya. Berdasarkan pedoman WHO, fluktuasi suhu yang melebihi batas kurang lebih dari 0, derajat Celcius dapat menyebabkan degradasi komponen vaksin, sehingga menurunkan kualitas dan efektivitas perlindungan terhadap penyakit. Untuk mengetahui perubahan suhu dan ketika suhu berada pada titik 0, digunakan metode numerik, metode biseksi dengan toleransi error 0,0005. Metode biseksi ini selalu menghasilkan hasil yang konvergen, stabil, mudah digunakan, dan tidak memerlukan turunan matematika dari fungsi. Metode biseksi adalah metode numerik untuk mencari akar suatu persamaan fungsi X sama dengan 0 dengan cara membagi dua interval yang diketahui mengandung akar. Berikut adalah rumus dari metode biseksi. Yang pertama yaitu menentukan titik tengah atau midpoint, yaitu dengan cara A plus A ditambah B dibagi 2, atau batas bawah ditambah batas atas terus dibagi menjadi 2, dan hasilnya itu adalah merupakan nilai dari titik tengah antara batas bawah dan batas akhir. Dan yang kedua yaitu cek keberadaan akar. Jika fungsi A dikali fungsi C kurang dari 0, maka akar berada pada interval baru A dan C. Yang ketiga yaitu toleransi error. Iterasi akan dihentikan jika panjang interval sudah cukup kecil. Jika selisih antara batas atas dan batas bawah itu lebih kecil dari toleransi error, atau jika nilai fungsi akar tengah atau titik tengah itu mendekati 0. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai studi kasus yang akan diselesaikan pada proyek kali ini. Pada proses penyimpanan vaksin COVID-19, diperlukan sensor suhu yang mampu mendeteksi perubahan kecil untuk menjaga efektivitas vaksin. Berdasarkan data kalibrasi, perubahan suhu terhadap waktu dimodelkan sebagai Fx sama dengan 2x pangkat 4 min 8x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 plus 5x min 2. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk menemukan kapan Fx bernilai 0 derajat Celcius sebagai titik stabil suhu. Dengan interval awal analisis yang digunakan adalah 1,4 dengan satuan jam dengan metode biseksi dan toleransi errornya berada pada 0,0005. Pada bagian penyelesaian, studi kasus ini akan dibahas melalui 3 pendekatan. Yang pertama, penyelesaian secara manual, yang kedua, penyelesaian menggunakan Excel, dan yang ketiga, penyelesaian menggunakan kode pemrograman. Nah, untuk penyelesaiannya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan proses mencari akar persamaan menggunakan metode biseksi pada fungsi Fx sama dengan 2x pangkat 4 dikurang 8x pangkat 3 plus 3x pangkat 2
plus 5x dikurang 2. Metode biseksi bekerja dengan cara mempersempit interval yang mengandung akar hingga mendekati nilai 0. Kita mulai dengan interval awal A dan B atau 1 dan 4. Lalu kita hitung nilai fungsi pada titik A dan B atau 1 dan 4. F1 kita nilaikan semuanya yang akan mendapatkan hasilnya 0 dan F4 hasilnya 66. Karena F1 mendapatkan hasil 0 dan F4 66, terdapat perubahan tanda, maka akan berada di antara 1 dan 4. Iterasi 1. Di iterasi 1 ini C sama dengan 1 plus 4 dibagi 2 menjadi 2,5. Jika dihitung semuanya akan menjadi negatif 17,625. Karena tandanya negatif, interval baru menjadi 2,5,4. Di iterasi kedua ini ada A sama dengan 2,5, B sama dengan 4, C sama dengan 2,5 plus 4 dibagi 2 menjadi 3,25. Jika ditotalkan semuanya akan menjadi negatif 5,5547. Karena hasilnya masih negatif, interval diperbarui menjadi 3,25,4. Di iterasi 3 ada A 3,25, B sama dengan 4, C sama dengan 3,25 plus 4 dibagi 2 akan mendapatkan hasil 3,625. Jika dihitung semuanya akan mendapatkan 19,8208. Karena tandanya positif, interval diperbarui lagi menjadi 3,625. Dari proses iterasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa akar fungsi berada pada interval 3,25, 3,625. Semakin banyak iterasi dilakukan, nilai akar akan semakin mendekati nilai yang sebenarnya. Metode biseksi efektif karena selalu menjamin interval yang mengandung akar semakin mengecil. Demikian presentasi mengenai pencarian akar fungsi menggunakan metode biseksi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Itu datangnya pada saya diri sendiri, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menggunakan Excel untuk memecahkan studi kasus kalibrasi sensor suhu untuk penyimpanan vaksin COVID-19. Nah, pertama-tama di sini kita akan mencari interval C-nya karena interval A-nya yaitu 1 dan interval B-nya yaitu 4. Nah, untuk mencari interval C, kita tinggal tambahkan saja interval A dan B-nya. Terus dibagi 2. Nah, ini adalah interval C. Nah, untuk mencari interval FA, kita akan menggunakan rumus seperti ini. Ini 2. Nah, ini adalah interval FA. Nah, untuk interval FB dan FC juga sama, kita menggunakan rumus seperti itu.
ini adalah interval FB-nya. Nah, ini adalah interval FC-nya. Selanjutnya kita akan mengalihkan FA dan FC-nya. Sama dengan kurung buka FA dikali FC sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengalihkan FB dan FC-nya. Sama dengan FB dikali C. Nah, hasilnya adalah min 1163,25. Nah, untuk mencari error, kita tinggal mengurangi B dan A-nya saja. Sama dengan B dikurangi interval A. Sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari interval terbaru dari interval A, B, C, dan A, FB, FC, dan lain-lainnya. Tetapi kita di sini akan menggunakan rumus if. Kurang dari 0, titik koma, titik koma. Nah, ini adalah interval terbaru dari A. Nah, di sini kita juga akan mencari interval terbaru dari B menggunakan rumus yang sama seperti tadi. Nah, ini adalah interval terbaru dari B. Nah, untuk mencari interval C, kita cukup melakukan hal yang sama seperti tadi kita mencari interval yang C yang awal. Kita tinggal menambahkan saja terus dibagi 2. Nah, ini adalah hasilnya. Karena semuanya sudah tercari, agar lebih efisien dan gampang, kita tinggal tarik saja ke bawah dan hasilnya akan keluar secara otomatis. Nah, semua hasilnya akan berubah dan muncul ketika kita sudah tarik semuanya ke bawah. Nah, semuanya sudah keluar hasilnya. Oke, selanjutnya penjelasan mengenai tabel biseksi akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Raja Muhammad Musriful Akmal. Di sini saya akan menjelaskan isi tabel perhitungan metode bisection yang ada di file Excel. Pertama, ide dasar metode bisection adalah mencari dua titik, yaitu A dan B, yang memiliki tanda nilai fungsi berbeda. Artinya, fungsi memotong sumbu X di antara dua titik ini, sehingga akar pasti berada di dalam interval tersebut. Di dalam tabel, setiap baris menunjukkan satu langkah perhitungan atau yang disebut iterasi. Sekarang kita lihat apa saja kolom penting di dalam tabelnya. Pertama, ada kolom iterasi untuk menunjukkan langkah keberapa proses sedang berlangsung. Terus ada kolom A dan B
untuk batas bawah dan batas atas interval pencarian akar. Terus ada kolom C untuk titik tengah interval dihitung dengan rumus A ditambah B lalu dibagi 2. Terus ada kolom F dalam kurung A, F dalam kurung B, dan F dalam kurung C berisi nilai fungsi pada masing-masing titik. Lalu ada kolom F dalam kurung A dikali F dalam kurung C dan F dalam kurung B dikali F dalam kurung C. Perkalian ini digunakan untuk menentukan di sisi mana akar berada. Jika hasilnya negatif, berarti perubahan tanda terjadi dan akar ada di interval itu. Setiap kali interval baru dipilih, nilai A atau B akan diganti dengan C. Tujuannya adalah mempersempit wilayah pencarian secara bertahap sehingga akar semakin tepat ditemukan. Terakhir, pada kolom error, yaitu nilai kolom B dikurang A semakin kecil errornya, semakin dekat hasilnya dengan akar sebenarnya. Jika error sudah sangat kecil, proses iterasi bisa dihentikan. Jadi, secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bagaimana metode bisection bekerja langkah demi langkah untuk menemukan perkiraan akar yang paling kuat, sederhana, sistematis, dan mudah digunakan. Oke, saya akan coba buat kode program menggunakan Python. Metode ini menggunakan metode biseksi. Yang pertama-tama kita akan mendefinisikan dulu sebuah fungsi, yaitu yang akan kita gunakan sebuah persamaan non-linear. Selanjutnya kita akan mendefinisikan membuat fungsi biseksi dengan 3 parameter, yaitu A, B, dan toleransi errornya. Pertama-tama kita akan lihat dulu ini fungsi ini adalah sebagai untuk validasi awal pada interval kita. Jika tandanya sama dengan, berarti tidak ada akar di interval tersebut. Kode ini digunakan untuk menampilkan sebuah tabel nanti. Selanjutnya kita akan mulai pada iterasinya, dimulai dari 0 ketika B kurang A lebih besar daripada toleransi errornya, maka jalankan C sama dengan A plus B bagi 2 dan error sama dengan B kurang A dan iterasinya bertambah 1. Nah, yang ini digunakan untuk akan menampilkan tabel hasil dari metode biseksi ini. Selanjutnya, jika FA kali FC kurang dari 0, maka B sama dengan C, mengganti nilai B dengan C. Jika tidak, maka mengganti nilai A dengan C. Iterasi terakhir adalah jika C sama dengan A plus B bagi 2, error B kurang A, iterasinya bertambah 1 dan akan menampilkan akar dengan A plus B bagi 2 dengan mengembalikan akar, iterasi, dan fungsi akar. Ini fungsi ini digunakan untuk menampilkan output dari kode program ini. Coba kita jalankan kode program ini. Nah, ini adalah output dari kode program kita dengan 14 kali iterasi dengan
akar berada pada 3,357849. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ringkasan hasil perhitungan dari ketiga pendekatan yang sudah dilakukan. Seperti yang sebelumnya sudah dibahas, studi kasus ini dilakukan untuk menentukan waktu ketika suhu berada pada 0 derajat Celcius atau mencapai titik stabil dengan model suhu Fx sama dengan 2x pangkat 4 min 8x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 plus 5x min 2. Interval awal yang digunakan adalah 1,4 dengan 1 jam dan toleransi errornya yaitu 0,0005. Dari hasil perhitungan secara tertulis, dapat dilihat bahwa iterasi hanya dilakukan sampai iterasi ketiga. Hal ini dilakukan karena metode tersebut digunakan hanya untuk mendapatkan gambaran awal mengenai perubahan interval, sedangkan untuk hasil perhitungan dengan Excel dan kode pemrograman, keduanya menunjukkan bahwa hasilnya sama-sama konvergen pada iterasi yang sama, yaitu iterasi ke-14. Agar lebih jelas, kita lihat perbandingannya pada tabel hasilnya. Dari kedua tabel dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dengan menggunakan Excel dan kode pemrograman menghasilkan nilai yang sama dan konvergen, di mana iterasi dapat dihentikan saat nilai batas errornya mencapai 0,000366, yang berarti sudah memenuhi nilai batas errornya. Dan iterasi juga dihentikan pada iterasi yang sama, yaitu iterasi ke-14, dengan akar sekitar 3,3578 jam pada rentang interval 3,3576 dan 3,358. Jika dilihat kembali, hasil perhitungan dengan metode tulis tangan juga sesuai dengan pola iterasi yang diperoleh dari kedua metode lainnya, di mana pada iterasi ketiga didapatkan nilai akar sekitar 3,625 jam dengan rentang interval 3,25 dan 3,625. Maka dapat disimpulkan bahwa model biseksi yang digunakan pada perhitungan ini sudah sesuai dan stabil dan juga mampu memberikan hasil yang konsisten pada ketiga pendekatan. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Pada studi kasus, kalibrasi sensor suhu untuk penyimpanan vaksin COVID-19, metode biseksi berhasil menentukan waktu ketika perubahan suhu mencapai 0 derajat Celcius pada fungsi model penyimpanan vaksin, yaitu sekitar X sama dengan 3,3578 jam dengan toleransi error 0,0005. Dari ketiga pendekatan perhitungan yang dilakukan, yaitu dengan tulis tangan, menggunakan Excel, dan kode pemrograman, diperoleh nilai akar yang konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa model fungsi yang digunakan sudah valid dan metode numerik biseksi dapat diterapkan dengan baik untuk proses kalibrasi sensor suhu sesuai dengan standar WHO. Dengan demikian, seluruh rangkaian perhitungan yang telah dilakukan mendukung bahwa pendekatan ini layak untuk digunakan dalam proses pemantauan suhu vaksin, serta dapat membantu sistem mengkontrol suhu bekerja secara optimal. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.